Luar biasa warnanya ya. Luar biasa, benar-benar. Ini seperti adonan kue. Halo, selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat. Nah, saya tertarik membuat video di pagi ini karena ada satu penanya yang benar-benar membuat saya mengingat masa lalu saya, yaitu penanya dari Malaysia. Terima kasih untuk sahabat Malaysia. Ternyata 30% dari subscriber saya itu berasal dari negeri Malaysia, seperti itu. Nah, Bapak dari Malaysia ini bertanya dengan nada yang sedikit putus asa, "Pak, tanaman saya banyak yang layu dan kemudian mati. Dan itu pun prosesnya cepat sekali. Saya sudah hampir putus asa. Adakah solusi untuk ini?" Sebenarnya saya pernah mengalami hal yang persis serupa, yaitu pada tahun lalu di musim hujan, ketika puncak-puncaknya musim hujan, di mana tanaman saya sebenarnya saya sudah jaga dengan berbagai macam hal, dari media tanam, dari pestisida alami, pokoknya macam-macam lah yang membuat tanaman saya harusnya nggak bisa jadi seperti itu. Tapi dengan sangat cepatnya, tiba-tiba saja tanaman saya layu dan kemudian mati. Beberapa tanaman sayuran diserang oleh hama itu. Luar biasa serangannya, jahat sekali. Nah, kemudian saya searching di Google, saya searching di mana-mana. Saya waktu itu belum mengerti apa ini serangan. Ini adalah jenis bakteri, jamur atau virus. Benar-benar blank. Dan saya bertanya kepada teman-teman, ternyata ada sahabat petani yang memiliki pengalaman seperti itu dan mengatakan bahwa ini adalah layu bakteri seperti itu. Nah, saat itu karena saya sudah mencoba berbagai macam mikroorganisme lokal, saya semprotkan dan tidak ada hasil. Nurani saya udah berpikir juga, waktu itu sempat goyah juga terus terang. Apakah saya harus pakai obat-obatan kimia? Nah, tapi untungnya saat itu nggak sampai saya menggunakan hal tersebut. Saya masih konsisten di pertanian organik, dan ketika itu saya mencoba untuk membaca artikel dari luar seperti itu. Nah, saya membaca artikel dari luar negeri. Kebetulan saya bisa bahasa Inggris. Nah, saya membaca artikel dari luar. Nah, di sana ternyata ada satu tanaman yang sangat efektif dalam membunuh bakteri seperti itu, bahkan mengereduksi serangan virus. Dan tanaman itu sekarang sudah Anda lihat juga di depan kamera HP Anda. Ya, kembang kertas. Ternyata tanaman ini adalah tanaman yang saat itu lumayan menyelamatkan sisa populasi saya sekitar 30%. Tidak mati semua akhirnya dari serangan bakteri yang sangat ganas seperti itu. Dan akhirnya mulai saat itu saya berkomitmen untuk menggabungkan pertanian sayuran saya itu dengan bunga-bungaan seperti ini. Banyak sekali bunga di sini. Kalau Anda nonton beberapa video saya terkait acara memasak hasil kebun saya, di sana banyak sekali bunga. Nah, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat pestisida antibakteri dari tanaman bunga kembang kertas seperti ini. Oke, setelah kita petik bunga kembang kertasnya, kemudian kita sekarang panaskan air sebanyak 500 ml atau setengah liter. Kita panaskan sampai airnya mendidih. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, saya akan mengajak sahabat untuk melihat-lihat seperti apa saya menggabungkan antara penanaman sayuran dengan penanaman bunga. Nah, ini juga poin yang sangat penting untuk bisa menjadi tambahan pengalaman saya yang saya bagikan kepada sahabat. Nah, kita mulai dari bunga Lee Kuan Yew, kalau saya nggak salah sebut, ini nama bunganya. Bunga yang sangat mudah untuk berbunga. Kemudian saya berikan lagi bunga seperti ini di sekeliling tembok rumah saya. Nah, ini juga sangat cantik ya.
bunga vinca kalau saya nggak salah, kemudian Lee Kuan Yew, dan selalu ada kembang kertas. Karena ini adalah penyelamat dari tanaman saya di masa lalu lah, seperti itu bisa kita bilang. Kemudian mawar saya juga tanam di sini, cukup banyak mawar. Belum semua berbunga. Kemudian ada taman gantung seperti ini. Dan kemudian tentu saja lagi-lagi bougainville, kembang kertas favorit saya karena banyak guna seperti ini. Kemudian pun jalan menuju kebun saya penuhi dengan bunga. Saya penuhi dengan bunga seperti ini. Saya juga penuhi pinggirannya dengan pemberian bunga seperti ini. Dan kita akan masuk ke kebun, dan di sepanjang raised bed, pinggiran raised bed seperti ini, saya juga berikan tanaman bunga seperti ini. Semuanya berbunga karena kami pupuk dengan perangsang bunga hingga berbunganya cukup lebat dan cukup cepat. Inilah tanaman sawi yang saya tanam baru kemarin, pindah tanamkan dari persemaian. Dan di sini ini adalah ketela rambat ya. Oke, kemudian setelah mendidih seperti ini, masukkan bunga kembang kertasnya. Untuk dosis berapa perbandingan berat bunga dengan jumlah airnya, dulu ketika serangan saya masih ingat ketika itu saya menggunakan 100 gram bunga kembang kertas seperti ini yang saya campurkan dengan 500 ml air seperti itu. Jadi jumlahnya hampir sama. Hanya saja sekarang saya membuatnya dalam dosis yang lebih encer karena serangannya memang tidak ada seperti itu. Jadi ini hanya untuk berjaga-jaga seandainya di musim hujan ini tanaman saya kembali diserang oleh bakteri, layu bakteri seperti itu. Nah, rupanya air ini sangat panas, jadi sendoknya kekecilan tadi. Saya gunakan sendok sayur seperti ini. Nah, kita aduk sampai semua bagian bunga itu terendam oleh air seperti itu. Nah, sebenarnya bagian daun juga memiliki khasiat yang sama. Bahkan beberapa penelitian di India yang saya baca dari artikel berbahasa Inggris bahwa ternyata hasil penelitiannya daun dari bunga kembang kertas ini bisa membunuh bakteri E. coli seperti itu. Luar biasa. Nah, tidak perlu berlama-lama kita memasaknya. Kita bisa matikan. Kemudian kita dinginkan dan kita rendam di sini, kita biarkan selama 24 jam atau 1 hari seperti itu. Oke, kemudian setelah Anda biarkan terendam selama 1 hari atau 24 jam, hasilnya akan seperti ini. Airnya akan cenderung berwarna merah tua, menyesuaikan dengan warna bunga yang kita masukkan. Saya selalu menggunakan bunga warna merah ya, karena saya suka dengan warnanya seperti itu. Jadi nggak ada alasan lain sih. Kalau mau pakai bunga yang lain, warna lain saya rasa sama aja khasiatnya karena kandungannya jelas pasti sama seperti itu. Oke, bunganya luntur ya, memutih, airnya yang merah begitu. Jadi ini artinya kandungan yang berada di dalam bunganya sudah larut di dalam air seperti itu. Itulah pentingnya kita mendiamkan selama 24 jam. Oke, sekarang waktunya kita saring. Warnanya sangat cantik. Luar biasa, merahnya merah seperti warna bunganya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, mengapa saya tidak menggunakan daunnya begini? Karena saya khawatir kandungan tanin yang ada di dalam daunnya ini bisa sedikit menghambat dari pertumbuhan daunnya seperti itu. Jadi kandungan taninnya emang ada walaupun sedikit, tapi alangkah baiknya bagi saya menggunakan hanya di bunganya saja seperti itu. Nah, kemudian ini bagian yang paling menarik. Di sini saya menggunakan susu skim seperti ini. Nah, ini harganya satu bungkus
kecil seperti ini saya beli dengan harga Rp3.500 kalau saya nggak salah. Jadi saya gunakan 2, berarti ini saya menggunakan uang saya sebanyak Rp7.000. Memang kali ini saya mengeluarkan uang untuk membeli ini karena saya belum menemukan formula yang bisa lebih bagus dari susu bubuk seperti ini untuk sebagai pestisida maupun bakterisida yang juga sekaligus. Nah, ini bagi yang belum pernah melihat pengaplikasian susu seperti ini sebagai pestisida maupun sebagai sumber hara bagi tanaman, pasti akan kaget. Tapi bagi yang sudah berpengalaman, beberapa petani organik yang sudah bertahun-tahun di dunia pertanian organik pasti sudah tahu dan pernah mendengar, bahkan mungkin sudah pernah mencoba pengaplikasian susu sebagai sumber kalsium bagi tanaman seperti itu. Oke, langsung saja saya akan campurkan. Ini beratnya 27 gram, anggaplah 25. Jadi keduanya ini sekitar 50 gram seperti itu. Nah, kita larutkan di dalam air. Gunakan air 100 ml. Pastikan airnya ini air mateng ya. Air yang sudah direbus sebelumnya, atau bisa menggunakan air mineral dalam kemasan yang sudah pasti steril seperti itu. Nah, kita aduk. Tapi jangan diminum ya. Nah, hebatnya lagi, susu skim seperti ini dapat digunakan sebagai pestisida alami untuk mengendalikan populasi hama, yaitu hama thrips seperti itu. Bagaimana susu bisa mengendalikan populasi hama thrips? Karena ukuran partikel yang sangat kecil, dan ini bisa menutup jalan masuk hama thrips untuk melakukan penetrasi baik di atas maupun di bawah daun seperti itu. Sehingga hama tidak mampu membuat gangguan kepada fungsi daun sebagai tempat fotosintesis seperti itu. Dan untuk saat ini saya mengaplikasikannya di tanaman paprika saya. Kalau hasilnya maksimal dan buah-buahnya besar, saya akan update terus perkembangan paprika saya, yang saya akan selalu rutin semprotkan dengan cairan ini. Nah, kita campurkan. Luar biasa warnanya ya. Luar biasa, benar-benar. Ini seperti adonan kue. Nah, oke. Inilah pestisida sekaligus bakterisida tercantik yang pernah saya buat. Merah muda pink. Inilah indahnya berkebun secara organik. Sekali lagi, semuanya indah. Dari tanaman, dari pestisida, dari pupuk organik cair, semuanya indah, semuanya hidup, semuanya bersahabat. Nah, inilah bonusnya kita ketika kita bertani secara organik. Memang kita perlu rutinitas yang lebih dibandingkan penggunaan pupuk sintetis, tapi ya kita harus bisa menikmatinya. Nikmati prosesnya, cintai tanaman, maka tanaman juga akan membalasnya dengan hasil panen yang maksimal. Amin. Nah, saya sudah tempatkan di botol air mineral seperti ini. Untuk dosis, Pak, seberapa besar dosisnya? Saya menggunakannya 1:10. Jadi saya menggunakan 1 liter ini saya campurkan misalkan dengan 10 liter air. Kalau kita gunakan 100 ml berarti kita gunakan 1 liter air. Jadi di sini perbandingannya 1:10 seperti itu. Nah, kapan bisa digunakan? Langsung bisa digunakan. Langsung bisa digunakan. Jadi Anda bisa menggunakannya karena ini adalah tanpa fermentasi. Karena kandungannya sudah muncul tanpa harus kita fermentasi ya. Nah, kita bisa langsung gunakannya dan kita bisa simpan. Nah, simpannya ini saya menyimpannya di ruang pendingin ya. Di ruang pendingin, tapi bukan di ruang pembeku seperti itu. Jadi, di ruang pendingin menjaga agar susunya tidak sampai yang namanya basi seperti itu. Nah, oke, cukup ya. Sampai di sini saja videonya agar durasi tidak terlalu panjang. Jadi, para sahabat yang ingin bertanya, saya akan selalu jawab pertanyaan Anda. Karena saya selalu meluangkan waktu 1-2 jam untuk menjawab pertanyaan dari para subscriber seperti itu. Nah, kemudian untuk sahabat saya di Malaysia, tetap semangat. Dinamika dalam bertani memang seperti itu. Dalam bahasa Malaysia saya nggak bisa ya mengatakannya karena saya nggak bisa bahasa Malaysia. Pokoknya intinya bertani memang kita bersahabat bukan hanya pada tanaman, tapi juga pada hama seperti itu. Jadi kita harus kenal tanaman kita dan kita juga harus
kenal dengan hama yang menyerang tanaman kita. Kemudian pesan saya yang paling sering saya katakan kepada sahabat adalah jadilah dokter bagi tanaman Anda sendiri. Anda yang menanam dan Anda pula yang tahu gejala serta apa yang Anda harus lakukan pada tanaman Anda ketika terserang penyakit. Jangan bergantung kepada seorang YouTuber seperti saya. Jangan bergantung kepada orang yang punya pengalaman di bidangnya. Mungkin Anda bertanya ke sana ke sini. Anda bisa menggunakan sarana bertani Anda atau kegiatan bertani Anda tidak hanya untuk menghasilkan hasil panen yang baik, tapi menghasilkan pengalaman seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap bersama saya di Bali Organik TV. Jangan lupa untuk menanam setiap hari agar bisa panen setiap hari. Sampai jumpa.